Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Prihadi, Guru SMA Negeri 1 Lasem. Semoga semuanya sehat ya, bahagia selalu, ceria, dan selalu bersemangat. Video kita pada kali ini akan membahas tentang rataan hitung atau min, data tunggal, dan data kelompok. Ini adalah bagian statistika pertemuan kedua. Setelah sebelumnya kemarin kita sudah belajar tentang penyajian data. Sebagai ilustrasinya, Jakarta sebagai kota besar dan ibu kota Indonesia tentu penuh dengan dinamika, baik dari segi ekonomi, sosial, politik, maupun teknologi. Namun dengan menggunakan statistika, kita nanti akan lebih mudah mengamati perkembangan Jakarta beserta permasalahannya dari tahun ke tahun. Apa saja peranan statistika? Statistika mampu menyajikan berbagai informasi menjadi sederhana sehingga lebih mudah dipahami. Yuk kita simak lanjutannya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah nanti siswa diharapkan dapat menentukan ukuran pemusatan data, yaitu rataan hitung atau min. Rataan hitung yang akan kita hitung nanti atau kita pelajari ada untuk data tunggal berfrekuensi, dan data kelompok. Yang untuk data tunggal ada 3 bentuk yang akan kita pakai nanti. Ada 3 rumus, yaitu yang pertama, jika yang diketahui data ini namanya datanya adalah X1, X2, X3 sampai dengan Xn, maka min atau rataan hitung data tersebut rumusnya adalah, nah ini semuanya insya Allah sudah tahu karena SMP sudah ya, min atau rataan hitungnya sama dengan jumlah dari semua data dibagi dengan banyaknya data, atau sigma X dibagi dengan N, di mana min X itu adalah atau X-bar-nya itu adalah min atau rataan hitung, kemudian N adalah banyaknya data. Kita lihat contoh soalnya ya. Tentukan rataan hitung dari data 3, 2, 4, 5, 6, 7, 5, 8. Mudah ya ini ya, yaitu kita jumlahkan semuanya dari 3 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 8, kemudian dibagi dengan banyaknya data, yaitu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 banyaknya data ya. Jadi tadi kalau dijumlahkan hasilnya adalah 40 dibagi 8, hasilnya adalah 5. Jadi rataan hitung dari data 3, 2, 4, 5, 6, 7, 5, 8 adalah 5 ya. Ini adalah bentuk yang kedua. Apabila diketahui data X1, X2, X3 sampai Xn mempunyai frekuensi masing-masing adalah namanya F1, F2, F3 sampai Fn, maka min atau rataan hitung data tersebut dirumuskan dengan, nah ini adalah merupakan data tunggal tetapi berfrekuensi ya, data tunggal yang berbobot atau berfrekuensi. Maka nanti rataan hitungnya adalah sigma fx, jadi frekuensinya dikalikan dengan x-nya masing-masing dijumlahkan dibagi dengan sigma f. Sigma f itu sama dengan n atau jumlah data. Kita lihat contohnya ya. Tentukan rataan hitung dari data ini nilai ya, nilai 15, 16, 17, 18, 19, 20 dengan masing-masing frekuensinya adalah ini. Nanti bisa
tabelnya bisa berbentuk mendatar seperti ini atau berbentuk vertikal ya, atau berbentuk vertikal. Nah, dalam soal ini adalah mendatar. Kita tulis lagi ini tabelnya, lalu kita tambahi di sini adalah baris fx ya, karena ini ada rumusnya adalah sigma fx, berarti f dikalikan x. X itu ini masing-masing data ya, ini masing-masing data ini adalah x nya. Dalam data tunggal x itu masing-masing data. Seperti ini tadi pada data tunggal saja bentuk 1 ini x nya itu ini ya masing-masing. Ini juga begitu pada data tunggal berfrekuensi, ini adalah x nya itu ini masing-masing ya. Kemudian ini f nya itu banyaknya, jadi yang 15 ada sebanyak 4 ya. Nah, kemudian kita kalikan 15 kali 4 60, 16 kali 5 80, kemudian 17 kali 3 adalah 51, kemudian 18 kali 7 adalah 126, 19 kali 10 190, 20 kali 1 20. Nah, kemudian karena di sini rumusnya adalah sigma fx per sigma f, berarti sigma fx dan sigma f-nya ini kita tulis ya, kita cari f-nya, kita jumlahkan 4 tambah 5 tambah 3 tambah 7 tambah 10 tambah 1 itu adalah 30 ya. Kemudian sigma fx-nya yang mana? Yaitu yang ini ya, yang bawah kita jumlahkan 60 tambah 80 tambah 51 ditambah 126 ditambah 190 ditambah 20, kita jumlahkan hasilnya adalah 527. Nanti kalau ditulis dalam bentuk vertikal ya, itu jumlahnya lebih mudah ya. Tapi ini untuk ngirit tempat, jadi kita tulis dalam bentuk mendatar ya, atau horizontal. Tidak apa-apa. Nah, kita masukkan ke rumusnya bahwa min x atau rata-ratanya adalah sama dengan sigma fx per sigma f. Sigma fx nya tadi sudah kita cari, hasilnya adalah 527. Kita tulis di sini 527. Sigma f nya berapa? Yaitu ini 30 ya. Jadi kita hitung sekarang 527 dibagi 30, hasilnya adalah 17,57 ya. Jadi rata-rata dari data ini pada tabel ini adalah sama dengan 17,57. Kalian bisa perhatikan di sini 17 sekitar di tengahnya ya. Nah, ini adalah namanya ukuran pemusatan data, yaitu rata-rata. Nah, untuk yang data tunggal berfrekuensi ini dipahami ya, semoga paham. Nah, mudah kok ya. Semangat selalu. Selanjutnya, ini ada bentuk rumus yang ketiga. Ini adalah rata-rata gabungan. Jika ada data pertama mempunyai jumlahnya, kita beri nama N1. Kemudian rata-ratanya kita beri nama min x1. Data kedua jumlahnya kita beri nama n2. Kemudian rata-ratanya kita beri nama min x2 dan seterusnya ya. Maka rata-rata gabungan data tersebut dapat dirumuskan menjadi min x gabungannya adalah n1 kali min x1 ditambah n2 kali min x2 ditambah sampai sebanyak berapa datanya dibagi dengan banyaknya. Banyaknya berarti n1 tambah n2 sampai seterusnya sampai berapa banyaknya data. Nah, ini adalah rumus untuk data gabungan ya. Jadi misalnya kelompok A, kelompok B, kelompok C gitu, atau kelas 12 IPA 3, 12 IPA 4, 12 IPA 5 nih, kelompok-kelompok itu namanya kalau dibuat rata-ratanya adalah namanya rata-rata gabungan atau min X gabungan. Contoh soalnya
Misalnya ada 3 kelas, yaitu 3 kelas A, B, dan C. Berturut-turut terdiri dari, untuk A adalah 10 siswa, B-nya adalah 20 siswa, dan C-nya adalah 15 siswa. Nah, rata-rata nilai gabungan dari ketiga kelas tersebut diketahui adalah 55. Jika rata-rata nilai kelas A dan C berturut-turut adalah 56 dan 65, maka rata-rata nilai kelas B berapa? Ya, kita lihat ya caranya menyelesaikan. Kita tulis dulu yang diketahuinya, bahwa NA adalah 10, min XA nya adalah 56, ini tadi ya. Kemudian NB di sini adalah 20 ya. Kemudian min XB ini yang dicari. Kemudian NC-nya adalah 15, min XC-nya adalah 65. Nah, rata-rata gabungannya adalah diketahui 55 ya. Kita masukkan ke dalam rumus. Nah, ini rumusnya, ini tadi ya, N1 kali min X1 gitu. Jadi ini dalam hal ini namanya adalah ABC. Berarti NA kali min XA ditambah NB kali min XB ditambah NC kali min XC dibagi dengan banyaknya anak kelas di kelas A ditambah NB ditambah NC. Kita masukkan ya, kita substitusikan. Rata-rata gabungannya adalah 55. Berarti 55 sama dengan NA-nya kita ganti 10, min XA-nya adalah 56, ditambah NB-nya adalah 20, min XB-nya yang ditanya, ditambah NC-nya adalah 15, ditambah min XC-nya adalah 65, dibagi NA-nya adalah 10, ditambah NB-nya adalah 15 ya, ditambah dengan NC-nya adalah harusnya ini 20 ya, NB-nya 20 tapi nggak apa-apa dibalik-balik, ditambah dengan NC-nya adalah 15. Oke. Selanjutnya ini kita kalikan, 10 kali 56 560 ditambah 20 min XB ditambah 15 kali 65 adalah 975 ya. 10 ditambah 15 ditambah 20 adalah 45 ya. Selanjutnya kita apakan? Tentu kita kalikan silang ya, ini ya. 45 kali 55 adalah 2475 ya. Kemudian 560 ditambah 975 adalah 1535. Nah, ini tetap yang ini 20 min XB. Selanjutnya 20 min XB itu sama dengan 2475 dikurangi 1535 yaitu 940. Selanjutnya min XB-nya berapa? Tentu saja 940 dibagi 20 yaitu ketemunya adalah 47. Jadi nilai rata-rata kelas di B adalah sama dengan 47. Gimana? Paham ya? Oke. Kita lanjut ya ke rataan hitung untuk data kelompok. Tadi adalah data tunggal berfrekuensi. Nah, sekarang adalah data kelompok. Berarti data yang bentuknya dalam kelas-kelas ya. Ada 3 metode nanti yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah metode biasa. Nah, rumusnya ini sama dengan tadi, yaitu yang pada waktu data tunggal berfrekuensi. Hanya X-nya nanti beda. Rata-rata min X adalah sama dengan sigma Fx. Nah, sama dengan tadi ya, dibagi sigma F. Bedanya apa? Kalau pada data tunggal, X-nya adalah sama dengan masing-masing data atau datumnya ya. Sedangkan pada data kelompok, X-nya itu adalah merupakan titik tengah kelas ke, kalau XI berarti titik tengah kelas ke I. Cara mencari titik tengah kita kemarin sudah bahas ya, yaitu sama dengan apa? Masih ingat ya? Yaitu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2.
sigma FI ya berarti sama dengan banyaknya data. Langsung kita coba ya untuk contoh soalnya. Misalnya diketahui data kelompoknya adalah ini kelas skornya adalah 20 sampai 24, ada sebanyak 5, 25 sampai 29 sebanyak 4 dan seterusnya. Ini adalah data kelompok ya karena ada kelas-kelasnya. Nah, kita diminta untuk menentukan rataan hitung data kelompok tersebut ini ya dengan menggunakan metode biasa ya. Rumusnya ini tadi ya, berarti kita membuat tabelnya, menambahi kolomnya sesuai dengan rumus yang ada ini ya. Jadi ini kalau kita tulis dulu, ini tadi soalnya ya, F-nya berarti karena di sini adalah sigma Fx, berarti kita tambahi di sini X-nya. Karena ini adalah data kelompok, X-nya bukan yang kiri, bukan yang kanan ya, tapi tadi X-nya adalah titik tengah ya. Berarti kita tambahi kolom X dan kita tambahi kolom Fx ya, sehingga sesuai dengan rumusnya ini. Nah, kita jumlahkan dulu ya F-nya ya. 5 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 4 itu adalah sama dengan 25. Lalu titik tengahnya kita cari ya, seperti pertemuan sebelumnya bahwa titik tengah adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi 20 ditambah 24 itu 44 dibagi 2 berapa? Adalah 22. Nah, selanjutnya untuk yang kelas kedua dan seterusnya nggak usah pakai rumus ya, langsung ya. Kalau dari 20 menjadi 22 berarti batas dari batas bawah nambah 2. Jadi kalau ini dari 25 menjadi titik tengahnya 27. Dari 30 menjadi 32. Dari 35 menjadi 37 dan dari 40 menjadi 42. Nah, ini adalah titik-titik tengah kelas semuanya ya, dari kelas pertama sampai dengan kelas kelima. Selanjutnya F dan X-nya kita kalikan. 5 kali 22 110. 4 kali 27 adalah 108. 6 kali 32 adalah 192. 6 kali 37 adalah 222. 4 kali 42 adalah 168. Selanjutnya kita jumlahkan ya, karena di sini di rumusnya adalah sigma Fx. Jadi Fx ini kita jumlahkan semuanya, yaitu jumlahnya adalah 800. Nah, selanjutnya kita cari min X-nya dari rumus ini tadi ya, bahwa min X-nya adalah sama dengan sigma Fx dibagi sigma F. Sigma Fx-nya tadi ketemu 800, sigma F-nya adalah 25 ya. Jadi sama dengan 800 dibagi 25, yaitu sama dengan 32. Jadi rata-rata hitung atau rataan hitung atau min dari data pada tabel ini adalah sama dengan 32. Pasti nilainya berada di antara ini ya, biasanya di tengah-tengah, di antara di sekitar tengahan ini. Maka namanya adalah ukuran pemusatan data ya. Nah, selanjutnya untuk metode yang kedua, metode apa namanya? Yaitu metode simpangan rata-rata. Ya. Rumusnya adalah min X sama dengan min XS. Min XS itu adalah rataan sementara ya. Jadi kita mengira-ngira rataan sementara, mengambil gitu ya dari X yang ada gitu. Ditambah dengan sigma FDI, ini sigma FIDI. F itu ya frekuensi kelas ya, sama dengan tadi. Sedangkan DI ini deviasinya, yaitu sama dengan XI titik tengah di kelas itu dikurangi dengan rata-rata sementara yang kita ambil ya. Nah, oke, coba ya kita lihat contohnya ya. Datanya masih sama seperti tadi, berarti nanti rataannya harus hasilnya sama ya. Tadi ketemunya 32. Nah, yang tadi adalah dengan menggunakan cara biasa, yang ini dengan menggunakan metode simpangan rata-rata. Oke, berarti kita buat kolomnya ini ya, yaitu sesuai dengan ini ya, X
ya, tentu ada E, kemudian D deviasi, kemudian ini sigma FD, ya nanti sigma F di sini. Kemudian ini yang saya beri tanda warna kuning ini adalah nanti yang akan kita buat rata-rata sementara. X-nya masih sama ya, titik tengah tadi, yaitu jumlahnya juga sama 25. Kemudian X-nya tadi sudah kita cari 22, 27, 32, 37, 42. Nah, selanjutnya kita tentukan rata-rata sementara. Untuk menentukan rata-rata sementara, apakah harus yang tengah? Tidak selalu ya, boleh dari kelas pertama, X kelas pertama, kelas kedua itu boleh, sampai kelas ini boleh-boleh saja ya. Tetapi umumnya orang lebih mudah ambil yang tengah atau yang frekuensinya terbanyak, biar nanti masuk ke rumusnya gampang ya, hitungnya gampang, nggak banyak-banyak. Nah, kemudian cara mencari deviasinya atau DI-nya, harusnya kalau kita mulai dari kelas pertama ini ya, DI-nya itu sama dengan XI dikurangi min XS ya, berarti 22 dikurangi 32 ya. Nah, tetapi kita akan menggunakan cara mudahnya. Biasanya kita mengambil yang di sini, yang sebelahnya rata-rata sementara yang kita tentukan ya. Di sini pasti 0 karena nanti sama dengan 32, XI-nya dengan rata-rata sementaranya kan sama ya. 32 dikurangi 32 adalah 0 ya. Nah, selanjutnya nanti untuk selanjutnya seharusnya kan DI menggunakan rumus ini ya, tapi tidak usah menggunakan rumus boleh, karena nanti yang ke atas itu dikurangi dengan ini apa namanya, panjang kelasnya. Ini panjang kelasnya kan 20, 21, 22, 23, 24, jadi panjang kelasnya 5 ya. Yang ke atas dikurangi 5 gitu, jadi ini min 5, kemudian min 10, setelah itu yang ke bawah ditambah 5, 10. Apa betul toh? Iya toh? Nah iya ya, misalnya ini ya, pada kelas pertama apakah betul deviasinya atau D-nya sama dengan min 10? Kan rumusnya ini ya, XI dikurangi min XS, berarti 22 dikurangi 32 adalah min 10. Lalu ini 27 dikurangi 32 min 5. Ini 37 dikurangi 32 adalah 5, 42 dikurangi 32 adalah 10. Nah, ini kalau pakai rumus begitu. Nah, tetapi ini saya berikan cara yang cepatnya ya. Jadi kalau menghitung kita lihat di sini saja, di sebelahnya rata-rata sementara yang kita tentukan ya. Ini 0, ke atas dikurangi P panjang kelasnya, ke bawah ditambah P gitu. Mudah kan ya? Mudah ya. Selanjutnya FD berarti F dikalikan D ya. Yang pertama 5 kalikan min 10 min 50. Yang kedua 4 kalikan min 5 adalah min 20. Yang ketiga 6 kali 0 adalah 0. Yang keempat 6 kali 5 adalah 30. Yang kelima 4 kali 10 adalah 40. Nah, sesuai rumus kita jumlahkan ya. Ini jumlahkan min 50 ditambah min 20 tambah 0 tambah 30 tambah 40, hasilnya adalah 0. Nah, selanjutnya kita masukkan ke rumusnya ini ya, bahwa rata-ratanya adalah sama dengan rumusnya min XS atau rata-rata sementara itu ini tadi, ditambah sigma FIDI, ini adalah jumlahan ini yaitu 0, ditambah dengan sigma F adalah ini ya, kita tulis ya, yaitu ini tadi 32 ditambah 0 dibagi 25, 0 dibagi 25 ya 0 ya. Nah, ditambahkan dengan 32 hasilnya adalah 32. Nah, sama ya dengan tadi, dengan cara pertama ya, cara biasa, hasilnya rata-ratanya adalah 32. Nah, ini adalah metode simpangan rata-rata. Menghitungnya lebih sedikit daripada yang tadi mengalikan banyak, karena kita ngambil cukup X-nya rata-rata sementara, ke atas dikurangi panjang kelas, ke bawah ditambah panjang kelas dikalikan. Ini nilainya angkanya lebih sedikit-sedikit gitu, lebih kecil-kecil.
sekarang kita lanjutkan ke cara yang ketiga. Yang ketiga apa namanya? Yaitu metode pengkodian atau coding. Rumusnya hampir sama dengan tadi. Hanya di sini adalah ada min x-nya sama ya. Nah, di sini FD tadi FD dan sekarang sigma FU ya. Di mana U itu sama dengan XI ya, titik tengah dikurangi dengan min XS ya, rata-rata sementara. Kalau tadi D kan XI min XS saja. Nah, U adalah dibagi P karena nanti sebelahnya ini dikalikan P. Ya, sebetulnya sama saja ya, cuma di sini nanti ngitungnya lebih ringkas lagi. Ini sigma FI sama seperti tadi, ya. Nah, kita lihat contohnya ya. Soalnya masih sama seperti tadi karena kita ingin melihat hasilnya harus sama ya. Nah, ini. Berarti kolom-kolom yang perlu kita tambahkan adalah X. Kalau tadi D terus FD, nah sekarang ditambahin U, di sini FU karena di sini yang pakai di rumus adalah FU. Kemudian seperti tadi kita jumlahkan F-nya, nah hasilnya 25 masih sama ya. Nah X-nya juga masih sama seperti tadi 22, 27, 32, 37, 42. Kita ambil di sini rata-rata sementara juga 32. Nanti kalian bisa cari kalau rata-rata sementaranya enggak 32 bagaimana Bu? Boleh ya, misalnya kamu ambil 27, 37 dan seterusnya, nanti hasilnya sama ya. Bisa kalian coba ya nanti ya. Lalu D-nya juga seperti tadi ya. Kita ambil di sini adalah 0 ya. Lalu ke atas dikurangi 5. Ke atas dikurangi 5. Nah, ke bawah ditambah 5. U-nya juga begitu. Sebetulnya U rumusnya kan ini ya. Berarti ini XI min XS itu adalah D ya. U sama dengan D per P sebetulnya. Berarti sama dengan ini dibagi P-nya adalah panjang kelasnya 5 ya. Min 10 bagi 5 dan seterusnya. Namun kita bisa menggunakan cara cepat juga. Yaitu di sebelahnya ini pasti kan 0 ya. 0 dibagi berapapun, P-nya kan 5 ya, dibagi 5 ya pasti 0. Lalu yang ke atas dikurangi 1, pasti dikurangi 1, ke bawah ditambah 1 gitu ya. Nah, ke bawah tambah 1. Apakah iya? Iya ya. Jadi kan rumusnya U sama dengan D per P ya. Jadi min 10 dibagi 5 itu min 2. Min 5 dibagi min 5 dibagi 5 itu min 1 ya. Kemudian 5 dibagi 5 1, 10 bagi 5 2 ya. Kalau pakai rumus begitu, tapi kalau langsung di sini 0 untuk U ya. Ke atas dikurangi 1, ke bawah ditambah 1. Kalau D ke atas dikurangi P, ke bawah ditambah P. Nah, itu cara cepatnya. Sekarang FU yang diminta, berarti F ini dikalikan dengan U. 5 kali 2 min 10, 4 kali min 1, min 4, 6 kali 0, 0, 6 kali 1 adalah 6, 4 kali 2 adalah 8. Nah sekarang kita jumlahkan ya. Nah hasilnya gini, min 10 tambah min 4 tambah 0 tambah 6 tambah 8 itu adalah 0. Oke, selanjutnya kita masukkan ke rumusnya ya, yaitu bahwa min X sama dengan rata-rata sementara ditambah sigma FU dibagi sigma F kali P. Oke, rata-rata sementaranya tadi kita ambil 32, sigma FU nya adalah 0, sigma F nya adalah 25, P nya adalah 5 panjang kelas ya. Nah kita hitung lagi, 30 ini 32, 0 kali ini ya hasilnya 0, 32 ditambah 0 adalah 32 ya. Jadi rata-rata hitungnya atau minnya juga ketemu 32 dari masing-masing 3 metode tadi. Hasilnya adalah 32 yaitu sama. Oke, bisa dipahami ya. Semoga mudah menerima ilmunya ya. Semoga paham dan mengerti. Nah, untuk lebih pahamnya nanti anak-anak bisa coba mengerjakan soal latihan berikut. Ada 3 soal ya. Oke, terima kasih ya atas
perhatiannya, semoga bermanfaat. Kalau ada kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Terima kasih.